Eee, Baik, selamat malam, Pak. Perkenalkan saya Andrian Buna Saragi. Saya ingin mempresentasikan hasil, eee, rangkaian saya di tugas besar 2 perancangan berbasis mikroprosesor. Saya mengambil judul monitoring suhu dan kelembapan ruangan mesin server menggunakan ESP32 dan DHT22. Tujuan pada pengujian ini adalah yang pertama, memonitoring suhu dan kelembapan pada ruangan server. Yang kedua, mengirimkan data suhu dan kelembapan ke web server atau database. Yang ketiga, memberikan tanda melalui LED yang menyala, yang artinya di mana DHT22 dan ESP32 sedang bekerja. Pada gambar ini kita bisa perhatikan adalah hasil dari rangkaian saya. Untuk codingan program, saya ingin membahas sedikit di mana untuk SSID merupakan nama dari jaringan WiFi yang kita pakai. Namanya adalah nama saya sendiri dan kemudian saya menggunakan password saya sendiri. Untuk char server name, yaitu HTTP dilanjutkan dengan IP address pada perangkat kita atau laptop kita. Saya menggunakan DHT type DHT22 dengan DHT 4. Sini kita bisa melihat lanjutannya, uh, string server path atau string server name, yaitu menentukan temperatur dan humidity atau kelembapan. Langkah-langkah dalam pemrograman, yang pertama kita harus mengkonfigurasikan IP address kita pada web server nanti, di mana seperti yang ada di slide 3 tadi, kita menggunakan IP address kita sebagai halaman atau link halaman untuk kita membuat server nanti. Di sini bisa kita lihat IP address kita adalah 192.168.252.99. Kita bisa membaca langkah-langkah pemrogramannya, yaitu mempersiapkan alat dan bahan, instalasi software, koneksi hardware, memasukkan kode program, dan pengujian kode debugging. Ini adalah gambar rangkaian saya yang disimulasikan pada tugas besar 1 di web Walkwi. Kita bisa melihat seperti yang saya rangkai pada aktualnya ada LED merah, SP32 dan DHT22. Untuk pembuatan server database, langkah pertama yaitu kita harus menginstal XAMPP dan start modul Apache and MySQL seperti ini. Kemudian kita membuat folder baru untuk penyimpanan data. Ini artinya Apache dan MySQL sudah berjalan. Langkah berikutnya membuat script.php. Ya, dari script.php ini kita bisa perhatikan tetap untuk dalam membuat SQL-nya di penyimpanan data, tetap untuk mengukur temperatur dan humidity dengan nilai yang terukur, yaitu temperatur dan kelembapan. Nah, jika temperatur di atas 30, LED akan menyala. Begitu juga jika di bawah 30, maka LED akan mati. Dan yang kemudian dari program ini kita bisa melihat XMPP bisa memeriksa koneksi dan membuat query untuk mengambil data. Ini adalah lanjutan dari program .php.
Nah, setelah pengujian program, kita bisa melihat ini ada pengukuran dari hasil pembacaan DHT22, yaitu temperaturnya dan kelembapannya. Di sini sudah terbaca di pertanggal segini, pertanggal ini sudah terbaca bahwa kelembapannya 81,1 dengan temperatur 31,5. Begitu seterusnya sampai jam terus berjalan. Selain itu, kita bisa melihat pembacaan pada localhost. Nah, di sini kita bisa membaca bahwa pada tanggal dan jam yang sama, hasilnya adalah sinkron. Seperti yang di slide sebelumnya, hasilnya sinkron. Dan itu merupakan hasil dari pengujian saya, bahwasannya untuk kelembapan dan temperatur di ruang server sudah terbaca. Kesimpulannya adalah crowd control ESP32 adalah otak dari pengendalian sistem Arduino, sedangkan DHT22 adalah sensor untuk menentukan suhu dan kelembapan di area atau lingkungan tersebut. Pada proyek ini, saya menggunakan web server sebagai penyimpanan data atau program dan juga sebagai pengendalian jarak jauh. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan sebagai literatur untuk mengerjakan proyek ini. Baik, terima kasih Pak. Ini mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ini adalah hasil kerja hasil perancangan saya di tugas besar 2, perancangan berbasis mikroprosesor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.